Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para masyayikh, para kiai dan seluruh hadirin yang hadir pada pagi hari ini, insyaallah kita akan mulai sesi pertama untuk acara kita terkait penguatan satuan pendidikan Muadalah. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita dua pemateri. Yang pertama ada Dr. Hasib Amrullah MUD. Beliau merupakan asesor Majelis Masyayikh dan juga koordinator Muadalah Muallimin, juga dosen Unida Gontor, dan juga Direktorat Kepesantrenan di Unida Gontor. Kemudian sudah hadir juga ada Ustadz Samsul Arifin MPD. Beliau sebagai asesor Majelis Masyayikh, kemudian dosen di Fakultas Tarbiyah Unida Gontor. Para asatidz sekalian, namun sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, karena acara pagi hari ini termasuk acara yang disupport atau disupport oleh BSN, ini kita akan ada penyerahan cenderamata terlebih dahulu dari BSN yang akan diberikan oleh Bapak Alvin Anwar, diberikan kepada FKPM, kepada Ustadz Iwan. Kami persilahkan. Monggo Pak Alvin. Di sini aja, sini aja. Fotografernya boleh ke panggung. Nah, ini merupakan simbolis dari BSN untuk program FKPM. Boleh tepuk tangannya para hadirin sekalian. Baik, terima kasih. Ya, semoga ini menjadi awal dari kolaborasi kita antara FKPM dengan BSN dan bisa menjadi muncul lagi program-program selanjutnya. Ininya apa? Nunggu Pak Basnang kan? Berarti kan harus tetap ngomong sampai beliau datang. Baik para hadirin sekalian, para masyayikh, insyaallah nanti akan hadir juga dari Kemenag, yakni Bapak Basnang. Beliau merupakan Direktur PD Pontren dan akan mengisi. Nah, insya Allah untuk sesi pertama akan diberikan terlebih dahulu oleh Ustadz Hasib Amrullah berkaitan dengan penguatan kemuadalahan. Nah, ini mungkin nanti akan banyak hal-hal yang sifatnya administratif, juga hal-hal yang sifatnya filosofis, bahwa muadalah ini memberikan kekuatan hukum, ya, memberikan kekuatan hukum dalam artian ketika sudah ada Undang-Undang Pesantren 2019 nomor 18, ini menjadi pegangan kita semuanya dalam menjalankan pesantren muadalah. Nah, bagaimana terkait penguatan muadalah ini nanti akan dijelaskan oleh pemateri sejelas-jelasnya, karena beliau juga termasuk asesor di Muallimin ini. Kami persilahkan kepada Ustadz Hasib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati asatidzah, para kiai, guru-guru kami, mohon izin untuk berbicara di hadapan antum. Merasanya tidak pantas sebenarnya berbicara di depan guru-guru saya sendiri berkaitan tentang sebuah sistem pendidikan yang akhirnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional setelah lahirnya Undang-Undang Pesantren 2019 nomor 18. Peristiwa lahirnya Undang-Undang Pesantren ini yang kemudian memberikan wadah bagi mu'alimin untuk secara independen diberikan hak untuk mengekspresikan model pembelajaran dan kurikulumnya asal sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam standar mutunya. Sebenarnya dalam tradisi pesantren kita melihat bahwa standar mutu itu yang memegang adalah kiai. Jadi kalau kiai ini mengatakan bahwa murid saya sudah lulus dari pesantren, ya sudah, mutunya berarti seperti mutu yang ada di dalam pikiran kiainya. Sehingga kalau bicara tentang standar mutu pesantren dari perspektif pesantren, bukan perspektif negara, maka mutu pesantren itu adalah mutu di mana kiai menentukan apakah siswanya ini lulus atau tidak. Lulusnya itu dulu cerita alumni senior, nanti ada di sini Ayahanda Kiai Haji Nur Syahid sebagai ketua IKPM. Itu bisa direferen peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Kiai Imam Zarkasi saat mengumumkan santrinya, momennya ketika Anda sudah tidak usah meneruskan sekolah, kamu kembali ke masyarakat. Kamu cocoknya belajar ke Surabaya, belajar ke sini, kamu di sini, kamu bantu pondok kamu ini dan sebagainya. Itu bagian dari mutu yang dilihat oleh kiai terhadap santrinya. Sehingga kalau kita bicara tentang standar mutu di dunia pesantren, ya standar mutu kiainya. Hanya dalam perkembangannya kemudian ada regulasi yang harus dilakukan oleh pesantren untuk menetapkan bagaimana mutu pesantren itu dijalankan, sebab dia sudah mendapatkan legalitas dari negara. Jadi dalam hal ini perjuangan, kalau kita melihat kenapa akhirnya muadalah dan perjuangan lahirnya Undang-Undang Pesantren itu adalah perjuangan panjang dari perlawanan Kiai Imam Zarkasi sebenarnya, saat kemudian kembali ke Gontor setelah perdebatan tentang model pendidikan untuk Indonesia ini seperti apa. Orang-orang di kementerian saat itu untuk menentukan model pendidikan umat kita adalah bentuknya yang penting diajari agama, asal keterampilan dan skill kehidupan dunianya itu mampu untuk menyelesaikan problem-problem yang di situ. Ini nggak cocok dalam pikiran Kiai Imam Zarkasi, sehingga tidak seperti itu membangun manusia. Pertama, di dalam standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya adalah capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan itu bersandarkan apa? Bersandarkan atas kriteria 9 kategori santri Indonesia. Salah satunya ada beberapa itu ada di buku panduan standar mutu yang ada di Mu'alimin dan Muadalah Mu'alimin. Capaian pembelajaran dalam versi KMI, kalau kita bicara Kuliatul Mu'alimin sebagai induk daripada Mu'alimin, sehingga peristiwa penamaan bahwa satuan pendidikan kita Mu'alimin itu juga membangun sebuah perdebatan panjang dulu antara beliau Ustadz Amal dengan Prof. Hamid tentang menamakan satuan pendidikan kita apa. Kalau pesantren sebelah SPM Salafiyah, kita apakah SPM Asriyah atau SPM Mu'alimin? Akhirnya kemudian ditetapkan Mu'alimin.
ketika menggunakan kata mu'alimin, maka kita harus kembali kepada kalau kita mau meningkatkan untuk upgrading bagaimana pesantren kita sama-sama. Mungkin ya di antara kita, karena bagian daripada filosofi Gontor, guru ikhlas mendidik, murid ikhlas dididik, maka bagian dari kita adalah murid Gontor. Murid-murid Gontor yang menginduk kepada sistem pendidikan mu'alimin itu, setidaknya kita bisa melihat sejarah bagaimana KMI itu dirintis dan didirikan. Saya membaca peristiwa itu pada peringatan 15 tahun Gontor, tahun 1942. Tapi sebelum itu ada peringatan 10 tahun. Ustadz Sahal menulis di situ bahwa syarat kemajuan itu 3. Pertama, ketetapan tujuan. Tujuannya jelas. Mau kemana ini pondok? Mau menyasar apa? Kalau kita mau pakai standar ini sebagai standar mu'alimin, berarti kita harus tetapkan setiap pendidikan kita mau mencetak apa. Sama dengan CPL tadi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai capaian pembelajaran lulusan. Yang kedua, sabar, menjalani proses, kemudian mujahadah. Terus KMI itu apa? Karena saat itu sistemnya, kalau di dalam peringatan 15 tahun, tahun 1942 itu di situ disebutkan bahwa Pondok Gontor atau Pondok Modern Gontor itu memiliki lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang ada di dalam struktur pendidikan yang ditulis di dalam risalah panitia di tahun 1942 itu adalah, pertama, bahwa sistem pendidikan di Gontor itu tarbiyatul atfal yang pertama. Yang kedua kemudian ahlan wa sahlan. Maaf izin, Mbak. Ini Pak Basnang, bos kita di kementerian dalam urusan pesantren dan seterusnya. Mohon izin, Pak. Ya. Saya kembali kepada apa yang tadi kita bicarakan tentang model satuan pendidikan dulu ketika di tahun 1926 saat kemudian Ustadz Sahal pulang dari peristiwa Muktamar, peristiwa Muammar ke-7 umat Islam di Indonesia, utusan untuk ke Saudi saat itu. Pulang dari situ kemudian berazam untuk mendirikan pesantren dengan kemampuan seadanya. Dalam bahasa Ustadz Imam Zarkasi dalam tulisan itu, bahwa sesuatu yang besar harus dimulai dari yang kecil. Selesaikan dulu yang kecil, perhatikan yang dasar, Anda akan membangun. Sebab kalau dasar dan kecil ini kita nggak perhatikan, kita nggak akan puas dengan hasil di akhirnya. Bangunan yang besar harus perhatian pada pondasi dan dasarnya. Maka dalam nasihat Ustadz Imam Zarkasi terhadap syarat, salah satunya syarat standar mutu siswa KMI, ini sebelum struktur tadi, model pendidikan ini. Di situ ada Foxschool umpamanya, guru yang sekolah di Gontor itu, ada orang-orang yang sudah tamat jurumiyah ininya dan sebagainya, nahwu sorobnya sudah hebat, agamanya sudah bagus, tetapi pendidikan umumnya tidak ada. Tidak tahu apa itu kewarganegaraan, barangkali tidak tahu biografi, tidak tahu IPA, tidak tahu fisika dan seterusnya. Setelah itu ada orang yang pendidikan umumnya tinggi banget. Sehingga kemudian dibutuhkan saat itu kelas persiapan untuk masuk KMI. Kuliatul Mu'alimin nih. Ada 1 tahun yang diajarkan untuk mereka yang bagus agamanya, dididik pendidikan umumnya secara hebat. Agar umum dan agamanya itu seimbang. Mereka yang kurang dalam agamanya, dididik agamanya agar agamanya seimbang dengan umumnya. Sebab sistem KMI itu 4. Di dalam risalah itu 4 modelnya. Pertama, dia keseimbangan antara pelajaran umum dan pelajaran agama. Berarti ada pelajaran umum, ada pelajaran agama sejak awal. Sejak dirintisnya tahun 1936 KMI, 30 Desember. Yang kedua, pendidikan kepemimpinan. Karena itu Ustadz Abdullah Sukri Zarkasi menulis
risalahnya yang berjudul Bekal untuk Pemimpin itu, bahwa Gontor sesungguhnya adalah pondok pendidikan kader. Ini bagian, kalau kita anak dari mualimin, berarti salah satunya harus ada pendidikan kepemimpinan di situ. Yang ketiga, yang keempat itu pendidikan keguruan. Berarti harus ada ilmu-ilmu tarbiyah. Ini menjadi kekhasan mualimin. Sehingga kemudian akhirnya kita kalau mau upgrading untuk mualimin, salah satunya adalah bahwa jangan meremehkan pelajaran umum. Sebab dulu pernah dalam momentum Ustadz Zarkasi itu memberhentikan pelajaran dan mengkursus anak-anak untuk belajar matematika selama seminggu. Mohon para senior membenarkan atau menyalahkan kalau seandainya data yang saya baca ini keliru. Sehingga diajari untuk matematika saja, sebab melihat rapot matematikanya turun. Itu begitu perhatiannya. Di momen-momen awal saat anak-anak pesantren saat itu kemudian protes kepada direkturnya tentang, di tahun 42, peristiwa itu mencatat anak-anak kelas 6, anak-anak KMI itu protes terhadap, udahlah, jadikan pelajaran-pelajaran umum itu pelajaran pilihan, agar kami tidak diwajibkan untuk belajar umum. Saat itu marah beliau. Mereka anak muda yang darah panas itu tidak mengerti bahwa pelajaran umum itu penting. Kalau kita merujuk kepada petuah ulama tentang bagaimana membetuli manusia dalam syair perahunya Hamzah Fansuri mamanya, bahwa syarat untuk menjalani kehidupan ini pertama adalah Anda harus punya buku pedoman yang diambil dari Al-Quran sebagai kemudi. Jadikan kemudi untuk mengarahkan kemana hidupmu. Tetapi jangan lupa, alat perahumu juga kau kerjakan. Alat perahu itu adalah skill, kemampuan di mana kita bisa hidup untuk menjalankan fungsi khalifah fil ard. Sehingga kemudian harus ada pelajaran-pelajaran itu. Kalau kita bicara tentang standar mutu kurikulum KMI, berarti kurikulum KMI itu ada yang intra-kurikulum. Intra-kurikulum itu adalah pelajaran-pelajaran yang sesuai ramuannya dalam bentuk apa yang ditulis Kiai Imam Zarkasi dalam buku tujuan setiap mata pelajaran. Setiap materi pembelajaran, Ustadz Imam Zarkasi menulis tujuan pembelajaran itu untuk apa. Guru yang mengajarkan itu harus seperti apa. Ini kalau kita masuk ke standar mutunya Majelis Masyayikh yang ditetapkan, itu kan ada mutu pendidik, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Gontor sudah melampaui itu. Bahkan sejak awal itu sudah menetapkan guru kelas 1, syarat guru kelas 1 atau syarat mutu KMI kelas 1. Saya bertanya, kenapa ada ujian masuk di Gontor? Dulu ini bagian yang dikritisi oleh sebelah ya, orang yang nggak setuju lah, kaum yang tidak suka dengan model pendidikan mualimin. Kenapa mau masuk pondok itu kemudian harus diuji dulu? Pondok kan harusnya menerima semua murid, tidak perlu ada ujian-ujian yang seperti itu. Karena capaian pembelajaran yang diinginkan sebagai fikroh, yang itu adalah gagasan ide yang dibawa Ustadz Sahal pulang dari peristiwa di Surabaya, itu adalah ulama intelek. Ulama intelek ulama. Melahirkan ulama yang intelek dan intelek yang ulama. Dan itu tidak mudah, sebab dia harus dibekali ilmu-ilmu tentang keterampilan skill bagaimana dia menaklukkan dunia dengan intelektualitasnya, tapi dia juga menyelamatkan ruhnya, bagaimana dia bisa menghadap Robnya, bahwa semua aktivitas dunianya adalah pertanggungjawaban dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harus dibekali dengan bentuk-bentuk tarbiyatul ruhiyah. Karena itu kemudian syarat santri untuk bisa mencapai standar bisa dididik menjadi ulama intelek itu adalah pertama, saat itu adalah lulusan Ongkoloro, paling tidak lulus SD. Sehingga kami tidak ada ula di dalam tradisi muadalah ini, adanya wusto dan ulya. Itu juga seperti itu, karena dulu wusto KMI itu ada yang disebut sebagai KMI Underbau. Underbau itu kelas 1, 2, 3. Setelah itu KMI Bavenbau. KMI Bavenbau itu adalah KMI 3, 4, 5. Belum ada kelas 6. Sampai tahun 60-an. Baru ada kelas 6 kalau nggak salah. Mohon maaf. Ini hanya cerita dari
senior-senior kita berkaitan tentang perjalanan KMI sebagai sistem mualimin itu. Syarat pertama sebagai santri supaya dia bisa diproses menjadi untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, setidaknya dia adalah lulus SD. Yang kedua sudah fasih membaca Al-Quran. Yang ketiga dia sudah bisa menulis Arab dengan benar. Yang ketiga sudah bisa beribadah dengan baik. Yang keempat, ini syaratnya. Yang kemudian saat diterima, maka ada tahapan dalam kategori yang disebut oleh Ustaz Imam Zarkasi dalam bentuk pertama, pendidikan di kantor itu dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah seperti itu. Ini di dalam buku panduan materi setiap pembelajaran. Pertama, kelas 1 itu dasar segala sesuatu. Sehingga kemudian harus benar dasarnya, diajari oleh benar dan dipilih guru. Untuk kelas 1 adalah guru yang tidak sekedar hanya mengisolul maklumat, sebab dia harus mendasari makna jiwa, filosofi hidup, cara melangkah, bagaimana dia harus menjalani kehidupan setelah itu, dan dasar bagi ilmu untuk diteruskan setelahnya. Jadi dia harus meneruskan pengetahuan, harus didasari. Makanya ada bahasa begini yang kita dengar dulu di mualimin, kelas 1 yang matang itu lebih baik daripada kelas 2 yang belum matang. Kelas 2 yang belum matang, kelas 1 yang nanti tidak matang, kalau di kelas 1, kelas 2-nya pasti tidak matang. Sampai ketika dia jadi guru sebagai mualim, dia akan mengecewakan. Maka hati-hati memilih guru untuk kelas 1 sebab dia dasar segala sesuatu. Ini yang dilakukan oleh Ustaz Imam Zarkasi, standar mutu yang seperti itu, sebab dia akan membangun manusia. Kalau bangunan di atasnya itu nggak mampu ditopang oleh dasar yang kuat, akan runtuh. Sebab dia akan menciptakan manusia pejuang, sehingga harus didasari cara melihat hidup yang benar. Dalam buku Kiai Imam Zarkasi umpamanya dia menyebut bahwa pendidikan adalah proses untuk merubah pola pikir, pola sikap, dan tingkah laku. Itu menjadi standar juga di dalam Kemenak saat ini untuk bisa melihat apa itu, bagaimana bentuk kognitifnya, berpikirnya seperti apa, bagaimana afektifnya, sikapnya itu seperti apa, bagaimana keterampilan yang dilahirkan dari proses pendidikan itu adalah behavior, atau kita disebut sebagai perilaku yang dilahirkan dari situ. Jadi proses merubah ketiganya menjadi lebih baik itulah. Ahlan wa sahlan Kiai. Ya Taufik, mohon maaf ini enggak binar atau gitu. Proses untuk sampai ke tempat ini itu diperlukan. Ya. Ahlan. Tafadhal. Jadi diperlukan untuk bagi sistem mualimin itu untuk hati-hati memilih guru di kelas 1. Yang kedua, pelajaran kelas 2 itu adalah pelajaran perluasan. Jadi dari kelas 1 kemudian ditambah lagi hal-hal yang belum diajarkan, luas. Setelah itu kelas 3 pendalaman dari dasar tadi. Kelas 4 baru dasar lagi, dasar keulamaan. Sudah diajari di situ usul fiqh, ilmu-ilmu berkaitan tentang bekal menjadi ulama. Nanti ada sudah mulai tarbiyah diajarkan sebagai guru, mulai anak-anak diajari untuk kalau di dalam kepramukaan itu di intra ya. Kita belum bicara tentang ekstrako dan kurikulum hidden kurikulum yang tersembunyi, bahwa di dalam tradisi mualimin guru adalah kurikulum. Sehingga murid melihat guru itu mendapat pelajaran. Guru tidak boleh rambutnya panjang kemudian pakai anting, pakai ini atau rokokan di kelas. Sebab dia kurikulum yang harus dilihat. Cara dia bicara, cara dia mengajar, cara dia menjelaskan sesuatu, itu bagian dari kurikulum. Kelas 5 itu perluasan, kelas 6 pendalaman. Sehingga kemudian mutu dari hasil yang diinginkan oleh kontor atau oleh mualimin adalah alumni-alumni yang berpengetahuan luas. Kenapa berpengetahuan luas bukan berpengetahuan dalam?
Karena berpengetahuan dalam itu urusan masing-masing individu. Dia harus melihat dulu fenomena secara menyeluruh agar tidak salah pilih. Saat kemudian dia memilih, itu urusan masing-masing individu untuk memperdalami sendiri kepakarannya. Sebab pengetahuan yang luas itu memungkinkan kita untuk berjuang dan membuat kehidupan kita lebih lebar lagi. Itulah masuk dalam jiwa berpikiran bebas, bahwa Anda bisa berjuang dimanapun. Anda menjadi guru. Guru tidak harus mengajar di kelas. Menjadi bupati, yang menjadi contoh bupati yang lain adalah guru. Menjadi polisi, yang menjadi contoh polisi yang lain adalah guru. Menjadi pengusaha, yang menjadi contoh pengusaha lain adalah guru. Guru itu kurikulum kehidupan, dan dialah khairun nasi anfa'uhum linnas. Semoga para kiai mualimin mampu menyerap kembali bagaimana kita menstandarkan mutu kita untuk kembali melihat perjuangan dulu, bagaimana mualimin itu dirintis, bagaimana standar mutu itu dijalankan, meskipun hari ini secara tertulis sudah dituangkan oleh Majelis Masyayikh dalam menetapkan standar mutunya. Tapi untuk melampaui standar mutu itu, insya Allah kalau Anda lakukan apa yang sudah dilakukan Kiai Imam Zarkasi, antum akan melampaui standar mutu yang ditetapkan oleh Majelis Masyayikh. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Hasib atas materinya. Ya, barusan kita diberikan flashback ke belakang terkait historis bagaimana KMI didirikan. Ya, terutama bagaimana catatan-catatan dari Kiai Imam Zarkasi tentang pendidikan KMI. Dan ini menjadi salah satu pegangan kita dalam menjaga mutu pendidikan mu'adalah mu'allimin. Dan perlu kita pahami bersama juga bahwa penjaminan mutu sesuai dengan pasal 26 itu melindungi kemandirian setiap pesantren. Artinya ketika tadi disampaikan ada poin-poin tentang bagaimana hal-hal yang menjadi gordul am atau gordul khos kalau dalam i'dad tadris yang selalu kita tulis di pagi hari itu, ya, itu tetap kita memiliki kebebasan dalam artian kemandirian dari masing-masing lembaga. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Hasib terkait landasan historisnya, juga landasan filosofisnya tentang penjaminan mutu dari muadalah ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan ke pemateri kedua, Ustaz Syamsul, tentang SPMI, standar penjaminan mutu internal dan eksternal. Mungkin nanti bisa disampaikan dalam 15-20 menit, ya. Dan nanti akan lebih banyak lagi dibedah oleh Gurunta Ustaz Basnang, Pak Dokter. Kepada Pak Syamsul kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai semuanya yang kami hormati, wabil khusus Bapak Basnang, Pak pemateri pertama Ustaz Hasib, di sini ada juga guru kita Kiai Taufik, juga guru-guru yang lain, mohon maaf belum bisa kami sebut satu-satu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala washabihi ajmain ma ba'du. Pertama, terima kasih atas kesempatannya untuk presentasi di sini. Ingin menjelaskan pengalaman kemarin visitasi di Satuan Pendidikan Muadalah Mu'alimin khususnya, dan sudah kami rangkum di dalam slide. Mohon bantuannya panitia untuk menampilkan di depan. Baik, Bapak para kiai yang kami hormati, asatidz, guru-guru kami semuanya, izinkanlah kami untuk membahas sedikit tentang bagaimana atau hubungan antara penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. Yang pertama, untuk penjaminan mutu internal sendiri itu dilaksanakan oleh Dewan Masyayikh yang ada di pesantren masing-masing. Adapun kami sebagai tim asesor atau panel asesor hanya bertugas untuk memastikan ketercapaian standar mutu yang sudah ditetapkan melalui sistem penjaminan mutu eksternal.
Baik, SPMI sebagaimana yang telah kita ketahui, yang ini sudah termaktub di Undang-Undang 18 2019, kemudian juga dijabarkan lagi di dalam PMA nomor 31 tahun 2020, dijabarkan lagi di KMA 940 tahun 2025, dijabarkan lagi di KMA 127 2025 dan KMM 15 2025. Untuk SPMI adalah proses sistematis untuk memastikan mutu pendidikan formal pesantren, jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan ini dilaksanakan oleh internal masing-masing satuan pendidikan muadalah. Adapun SPME adalah satu kesatuan unsur yang terdiri dari organisasi, dalam hal ini diwakili oleh Majelis Masyayikh, dan juga kebijakan dan proses yang bertujuan untuk melakukan penilaian dan evaluasi dalam menentukan pencapaian mutu pendidikan formal pesantren dalam rangka rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi di akhirnya. Mungkin bisa dilanjut. Assessment. Nah, kita menggunakan istilahnya assessment, for semuanya, bukan akreditasi, ya. Kalau untuk ini malah visitasi kalau tidak salah. Kalau untuk Mahadali itu menggunakan istilahnya assessment, tapi kalau untuk Dikdasmen itu menggunakan istilahnya visitasi. Mohon kedepannya kalau ada jadwal visitasi ditulisnya visitasi mawon. Bukan akreditasi, bukan asesmen, tapi visitasi sesuai dengan panduan yang sudah disepakati oleh bersama. Asesmen adalah bentuk pengukuran penjaminan mutu pendidikan pesantren. Tujuannya memastikan kualitas penyelenggaraan pendidikan sesuai standar dan dilakukan melalui dua. Pertama, pravisitasi, atau kalau bahasa yang lebih familiar mungkin desk evaluation, ya, atau AK, asesmen kecukupan. Di sini hanya dokumen yang diakses oleh para asesor. Jadi asatid semuanya nanti akan mengirimkan DKA-nya masing-masing ke Majelis Masyayikh, ya, melalui platform Syamil, ya, sistem informasi terintegrasi untuk layanan di Majelis Masyayikh. Dan juga nanti ada proses visitasi seperti itu. Next. Untuk standar mutu, tentu hanya ada 4, ya, ada 4 Bapak Kiai semuanya. Yang pertama ada SKL, standar kompetensi lulusan. Ini bisa merujuk ke profil santri, tapi bisa dikembangkan oleh masing-masing pesantren, ya, karena tidak bersifat wajib mutlak, tidak. Hanya bisa menjadi bahan rujukan, ya, profil santri Indonesia sesuai yang tertuang di keputusan Ketua Majelis Masyayikh nomor 1 tahun 2023 kalau tidak salah. Yang kedua, standar kurikulum meliputi isi, tadi oleh Ustadz Hasib sudah dijelaskan, untuk isi mu'alimin tidak bisa ditawar, harus seimbang antara al-mawad adiniyah atau dirosat islamiyah dengan dirosat kauniyah dan dirosat lugawiyahnya. Jadi harus proporsional seperti itu. Adapun prosesnya, ya, melalui kegiatan belajar mengajar dan penilaiannya sesuai, ya, penilaian yang objektif, penilaian yang autentik seperti itu. Untuk selanjutnya ada standar pendidik, tenaga kependidikan dan kepengasuhan. Ini meliputi kualifikasi dan kompetensi akademik. Kalau kualifikasi sebagaimana yang sudah dijelaskan, yang bisa menjadi pimpinan atau guru adalah mereka yang satu mempunyai latar belakang pendidikan pesantren atau lulusan perguruan tinggi keagamaan atau memiliki kualifikasi keilmuan keislaman seperti itu. Untuk standar kelembagaan meliputi sarpras, pengelolaan dan pembiayaan. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah siklus SPMI. Jadi nanti para yai semuanya ketika mengisi deskripsi kinerja asesi, khususnya di kolom deskripsi nanti kami akan tampilkan, itu perlu dijelaskan secara siklusif. Artinya dari mulai perencanaannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, evaluasinya dalam bentuk apa, kemudian tindak lanjut dari evaluasi berupa pengembangannya bagaimana. Nah, sehingga nanti ketika asesor datang membaca deskripsi dan membaca bukti-bukti yang tersedia, maka akan dianalisis dan menghasilkan 3. Apakah 1 di bawah standar, atau memenuhi atau melampaui standar nasional pesantren. Untuk standarnya ada di KMA 940, ya, tahun 2023. Selanjutnya next. Nah, penilaian pravisitasi ini tahap ketiga dalam alur asesmen di Dikdasmen. Tujuannya mereview syarat
dan deskripsi kinerja hasil pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal. Dan di sini juga asesor biasanya sudah menentukan area mana yang akan difokuskan seperti itu. Karena kami diberi waktu hanya 3 hari, ya 4 hari dengan perjalanan, efektifnya 2 hari, maka kami akan menentukan fokus atau area mana yang akan diperdalam ketika proses visitasi dengan melihat ketidaksesuaian ya pada proses pra visitasi atau asesmen dokumen, ya asesmen kecukupan. Tugas asesor hanya melakukan review terhadap prasyarat dan deskripsi kinerja hasil pelaksanaan SPMI di pondok pesantren atau di satuan pendidikan muadalah para kiai semuanya. Baik, selanjutnya. Nah, objek yang dinilai dalam pravisitasi, ya, yang pertama ada syarat umum dan syarat khusus. Saya yakin sudah dijelaskan kemarin ketika BIMTEK oleh Majelis Masyayikh dan Kementerian Agama. Ya, yang kedua juga deskripsi kinerja. Terkait syarat umum ini yang perlu nanti disiapkan oleh para kiai semuanya, ada IJOP ya, izin profesional, daftar siswa, daftar lulusan, tenaga pendidik, ya pendidik, daftar sarana, prasarana, kurikulum dan struktur dewan masyayikh. Terkait dokumen kurikulum ini perlu kami tekankan lagi ya, untuk kurikulum Satuan Pendidikan Muallimin harus mencerminkan seperti tadi keseimbangan antara 3 dirosah, Islamiyah, Kauniyah, dan Lugawiyah seperti itu. Kemudian harus ada juga struktur dewan masyayikh. Mungkin di pondok atau di pesantren masing-masing mempunyai istilah masing-masing, ada majelis ala atau badan wakaf dan lain sebagainya. Mohon nanti disesuaikan saja dengan atau dialih bahasakan menjadi dewan masyayikh untuk keperluan visitasi seperti itu. Syarat khususnya nanti ada penilaian compliant, ini hanya 15%. Jadi data yang dikirimkan oleh asatidz semuanya hanya bobotnya 15%. Adapun yang nanti visitasi itu 85%-nya. Ya. Seperti itu. Langsung saja mungkin next. Nah, pada komponen deskripsi kinerja ini yang paling penting adalah pencapaian tujuan pendidikan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Hasib, kiai adalah atau guru adalah kurikulum. Artinya apa yang ditentukan oleh kiai sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan selama mondok itu adalah tujuan pendidikannya. Seperti itu. Dan itu biasanya tercermin juga dalam visi dan misi lembaga seperti itu. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan, maka 3 hal yang perlu diteliti. Yang pertama adalah kepemimpinan dan tata kelolanya bagaimana, kinerja pendidiknya bagaimana, dan kepengasuhannya bagaimana. Jadi sebenarnya proses visitasi adalah untuk memastikan bagaimana proses pencapaian tujuan pendidikan. Dilihat dari bagaimana kepemimpinan dan tata kelolanya, sejauh mana kinerja pendidiknya, dan bagaimana pola kepengasuhan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan muallimin, muadalah muallimin. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita cepat saja. Nah, yang di sini ya mohon maaf, nanti kami akan sebarkan untuk PowerPoint-nya. Ketika pravisitasi atau analisis dokumen, sebenarnya yang dibahas atau yang dilakukan oleh asesor adalah satu, memeriksa kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi kami mohon pada asatidz semuanya nanti ketika mengirim yang belum visitasi, mohon untuk mengirimkan dokumen selengkap-lengkapnya. Ya, khususnya di tenaga pendidik dan tenaga kependidikan seperti itu. Background pendidikannya, lama mengabdinya, kualifikasinya dan lain sebagainya. Karena itu akan kami akan lihat kesesuaiannya dengan tugas yang diberikan oleh para pimpinan seperti itu. Kemudian sarana prasarana juga mohon nanti dilengkapi juga, bisa disertakan juga bukti dokumentasinya. Dan mohon kedepannya nanti kalau ada tulisan dokumen itu bukan berarti hanya sekedar foto untuk bukti. Ya, akan tetapi ya bisa berupa file, ya berupa dokumen-dokumen penting lainnya yang terkait dengan indikator daripada visitasi tersebut. Kemudian nanti proses pembelajaran dan terakhir di mutu lulusan. Di selanjutnya di next ya. Baik, ini yang akan dilakukan oleh asesor ketika proses visitasi. Yang pertama adalah menilai kompetensi hasil belajar dan kebermanfaatan. Jadi para kiai semuanya instrumen penjaminan mutu terdiri dari 4 komponen. Kemudian
14 butir, 40 indikator. Seperti itu. Nanti yang perlu dijabarkan adalah yang ke-40 indikatornya. Setelah ini akan kami jelaskan sedikit bagaimana cara mengisi indikatornya supaya memudahkan ketika proses visitasi. Seperti itu. Baik, ini kompetensi hasil belajar dan kebermanfaatan ini menjadi core. Ini menjadi inti. Ya, ini menjadi inti. Bagaimana membuktikannya kompetensi belajar kebermanfaatan? Tentu kalau dari perencanaan dilihat dari dokumen kurikulum. Santri mau dicetak menjadi apa? Struktur kurikulumnya bagaimana? Sebarannya bagaimana? Logikanya bagaimana? Rasionalisasinya bagaimana? Itu yang akan kami cek sampai ke situ. Tapi kami tidak intervensi, hanya mereview saja. Asesor tidak berhak untuk intervensi kurikulum, seperti hanya boleh mereview dan nanti memberikan rekomendasi ya kalau ditemukan ketidaksesuaian. Nah, untuk kompetensi belajar ini dipengaruhi oleh 3. Yang pertama kepemimpinan dan tata kelola, yang kedua tadi kinerja pendidik, dan ketiga kepengasuhan. Seperti itu. Masing-masing ini yang 4 ini, keempat komponen ini, satu komponen pertama adalah kompetensi hasil belajar dan kebermanfaatan, komponen kedua adalah kepemimpinan dan tata kelola, komponen ketiga ini kinerja pendidik, dan komponen keempat adalah kepengasuhan. Baik, next. Nah ini langsung kita ke praktis saja, Bapak Kiai semuanya. Di sini ada syarat utama dan syarat khusus. Mohon nanti bisa diperhatikan semuanya. Izin operasional, ya daftar siswa lulusan. Ya karena untuk asesmen atau pravisitasi itu dokumen yang paling lengkap itu akan menentukan lama atau tidak lama, dalam atau tidak dalamnya proses visitasi. Seperti itu. Kalau dokumennya lengkap, insya Allah proses visitasinya bisa lebih cepat. Seperti itu. Kemudian aspek-aspek khususnya juga mohon nanti dilampirkan juga dari kualifikasi pendidik ya sampai ke paling bawah ruang dapur, kantin atau koperasi ini sudah ada semuanya, yakin di BIMTEK kemarin. Baik, selanjutnya. Nah ini yang paling penting. Mohon maaf mungkin kurang. Nah, pertama contoh komponen 3 ini tentang kinerja pendidik dalam pembelajaran. Butir ke-8 pemahaman tujuan dan materi pembelajaran. Indikator 1 memilih materi yang tepat dan mendalam. Deskripsinya, mohon nanti Bapak Kiai semuanya bisa mendeskripsikan mengikuti pola yang sudah diberikan ya, atau sesuai template yang diberikan oleh Majelis Masyayikh. Di sini dijelaskan kepala satuan dan guru mampu untuk menyeleksi, menyusun dan menyajikan konten ajar yang tidak hanya relevan dengan kurikulum, tetapi juga memiliki kedalaman substansi yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran secara holistik dan bermakna. Mohon ini dibaca dan disesuaikan, dideskripsikan sesuai pengalaman atau best practice di masing-masing satuan pendidikan muadalah mualimin. Seperti itu. Di sini sudah dijelaskan. Artinya bagaimana proses penetapannya? Nah, proses penetapannya berarti mulai dari bagaimana menyusun kurikulumnya, seperti itu. Kemudian kalau guru mampu menyeleksi, bagaimana ketetapan untuk membuktikan bahwasanya guru mampu untuk menyeleksi dan menyusun dan menyajikan konten. Berarti bisa nanti dijelaskan dengan bagaimana proses penyusunan i'dad tadris, kemudian proses validasi oleh guru senior, kemudian nanti proses supervisi ketika di dalam kelas. Seperti jadi ketika mengisinya seperti itu, mengikuti siklus PPEP yang tadi. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan. Sehingga nanti di deskripsi sudah lengkap. Kemudian tadi didukung dengan dokumen. Dokumennya nanti bisa disertakan foto i'dad tadrisnya atau foto dari mulai pertama dari kurikulumnya bagaimana, kemudian penerjemahannya menjadi i'dad tadrisnya bagaimana, kemudian proses supervisi oleh guru seniornya bagaimana, dan evaluasi mingguan, semester atau tahunannya bagaimana. Untuk pengembangannya, apa rekomendasi untuk pengembangan di semester depan atau tahun ajaran mendatang, sehingga kami para asesor akan lebih mudah ya, dan bisa jadi mungkin akan kesulitan untuk mencari area mana yang menjadi fokus untuk proses visitasi. Seperti itu. Jadi guna daripada atau manfaat daripada dokumen yang asatid para kiai kirim ke Majelis Masyayikh adalah untuk menentukan area mana yang menjadi fokus untuk visitasi.
Seperti itu. Kalau seandainya banyak fokusnya, maka prosesnya akan panjang. Seperti itu. Nah, ini deskripsinya sudah ada. Next. Nah, saya yakin ini sudah cukup ya. Yang paling penting adalah slide yang sebelumnya ini, bagaimana cara mengisi deskripsi kinerja asesi ya, seperti itu. Pengalaman kami di lapangan mungkin karena ini baru pertama kali yang tahun kemarin, jadi banyak faktor-faktor mungkin penghambat ya, sehingga visitasi belum terlaksana secara maksimal. Tapi alhamdulillah overall secara keseluruhan visitasi untuk pesantren Muadalah Mualimin kami berprinsip ya, dan para asesor yang lainnya menjadikan standar mutu ini benar-benar standar untuk upgrade, bukan standar untuk justifikasi apa yang ada. Sehingga kami mohon kepada para kiai semuanya, nanti di satuan pendidikannya bisa mengisi deskripsi kinerja akses ini sesuai dengan konteks masing-masing. Dan terakhir, mungkin kami akan tutup dengan ya, langsung ke slide terakhir. Ini kami temukan di buku terakhir, next. Masih ada lagi? Oh sudah. Ini kami ketemukan quote ini di buku Khutbatul Arsy di Gontor. Yang kita ketahui hanya administrasi yang rapi mutlak perlu atau wajib untuk menjaga kepercayaan. Ternyata itu tidak utuh. Yang utuh ini dari beliau Kiai Haji Imam Zarkashi, kemajuan tanpa administrasi akan hancur. Administrasi tanpa kemajuan omong kosong, tidak ada gunanya. Administrasi yang rapi mutlak perlu, wajib untuk menjaga kepercayaan. Kiai Haji Imam Zarkashi. Sekian, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Samsul atas materinya tentang SPMI dan SPME. Ini para masyayikh sekalian, tadi kita menemukan ya satu kalimat penting di sini, bahwa proses dari SPMI dan SPME ini istilahnya menggunakan istilah visitasi, bukan akreditasi. Nah, ini mungkin bagi para masyayikh, para asatidz yang hadir di sini yang sebelumnya memiliki satuan pendidikan seperti SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah dan sejenisnya, kita kadang-kadang menjadikan akreditasi ini sebagai salah satu ritual dan momok ya, momok bahkan ya ritual 3-4 tahunan. Nah, bahkan kami di Darun Najah sampai pernah di ultimatum oleh kiai kami, Kiai Sofwan Manab, ada istilah jangan mabok akreditasi. Nah, mabok akreditasi itu ngejar-ngejar A, tetapi kadang-kadang proses dan kualitas pendidikan tidak kita perhatikan. Nah, ini salah satu hal yang menjadi poin penting ketika kita berbicara muadalah, ketika kita berbicara SPM, maka proses-proses pendidikan ini sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pemateri pertama Ustaz Hasyim dan pemateri kedua Ustaz Samsul, bahwa ini menjadi uniqueness, keunikan dari masing-masing kiai. Nah, maka asesor-asesor ini hadir ya, memberikan sifatnya catatan untuk regulasi yang sudah ada. Nah, tetapi untuk tujuan pendidikan di pesantren semuanya itu mutlak hak dari kiai. Para hadirin sekalian, para kiai, ini kita juga alhamdulillah sudah hadir Gurunta Baslang Said, beliau dari PD Pontren, dan beliau juga merupakan ketua komisi pesantren di MUI Pusat. Ini salah satu komisi baru ya, melihat bahwa pesantren ini merupakan lembaga yang lembaga asli Indonesia dan memang betul-betul perlu kita bela, kita perjuangkan dan bisa menjadi salah satu yang kita banggakan di level internasional. Dan insya Allah beliau juga kita doakan bisa menjadi Direktur Jenderal Pesantren pertama ya, Kiai Basnang ya. Kita doakan sama-sama ini ya. Ini sepakat ini mendukung? Mendoakan ya. Nah, ini mungkin sebagai salah satu apresiasi kita terhadap apa yang telah dilalui oleh beliau, dan juga kami mohon masukan-masukannya untuk muallimin Bapak Basnang
Kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Yang kami muliakan, yang kami hormati sahabat saya Dr. Hasib, Koordinator Mu'adalah Mu'allimin, yang telah menyampaikan paparan yang sangat bagus untuk menjadi pedoman di dalam rangka nanti mendirikan mu'adalah baik yang mu'allimin maupun yang salafiyah. Yang kami muliakan, yang kami hormati, ini ada juga asesor, tetapi visitor sebenarnya. Karena kalau asesor itu agak momok Pak Irfan ya. Jadi banyak orang kemudian menunggu asesor jauh sebelumnya sudah diperbaiki sarana prasarananya, perangkat pembelajarannya, tapi sesungguhnya tidak asli. Nah, untuk kira-kira visitasi yang dilakukan oleh Majelis Masyayikh yang sangat dibutuhkan adalah yang asli Nusantara. Tidak perlu dibikin-bikin, biarlah seperti apa adanya, nanti datang tim visitasi, lalu kemudian mengecek dan kemudian memberikan perbaikan-perbaikan. Tentu nanti dalam rangka seperti apa ke depannya lembaga-lembaga pendidikan formal, non-formal yang ada di bawah pesantren. Yang kami muliakan, yang kami hormati sahabat saya, juga Pak Dr. Irfanuddin. Ini kita pertama memberi jempol kepada Darun Najah, karena ia adalah pesantren satu-satunya saat ini yang memiliki prodi manajemen pesantren S2. Harapannya nanti ke depan juga pondok-pondok yang lain bisa memiliki prodi manajemen pesantren. Dan sesungguhnya kami sudah meminta kepada forum rektor Pak Masnun agar UIN dan IAIN itu bisa kemudian mencoba memplanningkan, mendirikan dua hal. Pertama, ada pusat studi-studi kepesantrenan pada UIN dan perguruan tinggi keagamaan kita. Kenapa? Karena pertama, banyak sekali pemerintah daerah, DPRD provinsi, kabupaten kota yang ingin menyusun perda tentang pesantren. Tapi kemudian selalu datang ke Kementerian Agama, sumber daya kita di Direktorat Pesantren sangat terbatas. Maka sesungguhnya adalah kewenangannya lah UIN dan IAIN untuk memberikan pembantuan menyusun naskah-naskah akademik itu. Nah, oleh karena itu kami sudah minta. Lalu yang kedua, kedepannya penting di kampus-kampus kita, PTKIN, IAIN dan UIN. Itu pertama, kira-kira mendirikan prodi manajemen pesantren. Apa alasannya? Jangankan pesantren, yang guru madrasah ibtidaiyah saja ada prodinya. Apatah lagi pesantren yang sudah ada undang-undangnya, negara hadir untuk pesantren, tetapi prodi S1-nya justru belum kelihatan. Oleh karena itu termasuk Darun Najah, pondok-pondok yang lain yang memang kira-kira ada perguruan tinggi di pondok pesantren, ayo berjibaku bersama-sama kita bisa mendirikan prodi manajemen pesantren. Agar kira-kira apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kiai Hasib, termasuk kemudian apa yang disampaikan oleh Al-Makfurullah pendiri Gontor, bahwa sesungguhnya untuk majunya semua lembaga pendidikan harus dengan manajemen dan tata kelola yang baik. Yang kami muliakan, yang kami hormati, ini juga ada senior kita Pak Dr. Kiai Tata. Terima kasih Pak Kiai, beserta nanti ada Pak Lukman Dimyati Haris. Juga ada Pak Dr. Iskandar Mirza dari Bandung. Yang kami muliakan segenap guru-guru kami, para kiai, para masyayikh, pengasuh pondok pesantren, mu'adalah mu'allimin, hadirin wal hadirat yang sama-sama kami muliakan.
Pertama, bahwa tidak ada bangsa yang sehebat Indonesia. Kita bukan negara Islam, tetapi pertumbuhan pondok pesantren, pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam tidak pernah direm oleh negara. Kita bukan negara Islam, tetapi sekarang pertumbuhan pondok pesantren sudah berjumlah 42.369 pesantren. Sesungguhnya sudah bertambah, hanya memang belum masuk ke EMIS. Dan saya sudah cek, sebenarnya sudah mencapai angka 44.000. Tetapi yang kami sampaikan masih 42.000 karena memang belum di-upload masuk ke EMIS. Dengan jumlah santri 6,2 juta jiwa. 6,2 juta jiwa itu sesungguhnya juga belum terlalu valid. Kenapa? Karena masih banyak satuan-satuan pendidikan yang ada di bawah pondok pesantren tetapi kemudian belum terekam oleh sistem EMIS. Misalnya ada SMP di pondok, ada SMK, ada SMA, tetapi sesungguhnya belum terekam sebagai santri pondok pesantren. Dan itu harus terekam karena bagaimanapun ia adalah anak-anak yang 24 jam berada di bawah pondok pesantren. Dan momentumnya makan bergizi gratis, kita sudah mengecek, ternyata kemudian potensi ketika masuk semuanya, potensi santri kita di dalamnya ada SD mungkin, ada SMP, ada SMA, termasuk kemudian ada satuan-satuan madrasah, totalnya di angka 17 juta santri. Itu angka real. Nah, oleh karena itu menjadi pekerjaan kami untuk tahun 2026 ini untuk kami benar-benar memberikan perbaikan, utamanya validasi data yang dimiliki oleh Kementerian Agama. Termasuk kemudian guru ustadz-ustadzah di pondok pesantren. Itu belum masuk madrasah diniyah takmiliyah. Lembaga pendidikan Al-Quran belum juga dimasukkan. Tapi kalau dimasukkan madrasah diniyah takmiliyah yang jumlahnya MDT hari ini itu hampir 100.000 jumlahnya. Lalu kemudian lembaga pendidikan Al-Quran, di dalamnya ada taman pendidikan Al-Quran, ada taman kanak-kanak Al-Quran, ada PAUDku, pendidikan anak usia dini Al-Quran, ada rumah tahfiz, maka total kelembagaan yang dimiliki oleh negara itu mencapai 350.000 jumlahnya. Itu belum masuk madrasah. Madrasah dengan jumlah hari ini, baik yang swasta maupun negeri, 87.000 jumlahnya. Apalagi kalau dimasukkan lagi UIN, IAIN, kemudian Sekolah Tinggi Agama Islam, Institut Agama Islam yang jumlahnya hampir 600 lembaga, maka total Indonesia adalah negara dengan jumlah lembaga pendidikan terbesar di dunia dan akhirat. Nah, oleh karena itu pesantren itu di setiap event pemilu menjadi daya tarik tersendiri. Kenapa? Karena banyak masanya, banyak basis masanya. Tapi tentu kemudian kita bersyukur negara sudah berbeda dengan sebelumnya. Kalau kita membaca sejarah para kiai yang kami muliakan, tentu bahwa pesantren berdiri pada abad ke-14. Gontor berdiri 1926 di bulan September. NU berdiri 31 Januari 1926. Gontor lebih tua daripada Nahdlatul Ulama. Lirboyo berdiri 1910 yang kemarin sudah memperingati hari lahirnya yang ke-116. Jauh sebelum kita merdeka, kontribusi pesantren sudah untuk NKRI. Walaupun di dalam perjuangannya tidak pernah mencita-citakan bahwa ketika nanti kita merdeka, kita bikin negara Islam. Tidak pernah ada cita-cita yang seperti itu. Bagi Gontor, bagi muallimin, bagi pondok-pondok, yang penting kita merdeka dulu. Bahwa nanti setelah kita merdeka lalu didiskusikan seperti apa bentuk negara kita, silahkan. Karena bagaimanapun Nusantara waktu itu bukan hanya Muslim, tapi juga ada agama-agama yang lain yang penting juga harus diakomodir dan juga memberikan perjuangan untuk bangsa. Nah, lalu kemudian seperti inilah kondisinya kita Indonesia. Lalu kemudian tentu kita tahu bersama bahwa tahun 2015 perdebatan yang panjang, Pak Jokowi mengatakan kira-kira bagaimana caranya supaya perjuangan pesantren itu bisa dikenang oleh umat, oleh bangsa. Lalu kemudian tanggal 20 Oktober, lalu kemudian dijadikan sebagai Hari Santri. Di dalam diskursus antara 2015
sampai kemudian sebelum adanya undang-undang pesantren, terjadi perdebatan dan diskusi yang panjang. Apakah hanya sekedar setiap tahun tanggal 20 Oktober kita upacara, kita napak tilas, tapi tidak ada yang monumental bagi perjalanan pesantren? Bagaimana kemudian kehadiran negara untuk gurunya pesantren, untuk kelembagaannya pesantren, dan untuk santri-santrinya pondok pesantren? Maka kemudian didiskusikan yang panjang. Akhirnya kemudian diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Yang sesungguhnya isinya undang-undang itu bukan dalam rangka untuk menseragamkan, tidak dalam rangka untuk mengatur sedalam-dalamnya. Tapi sesungguhnya undang-undang ini hadir untuk memberikan, memagari apa yang terjadi selama ini di pondok-pondok pesantren. Sehingga praktek apapun yang terjadi di pondok pesantren diakui oleh negara sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Nah, makanya di revisi undang-undang yang ini memang masih berjalan, perdebatan juga yang panjang karena ada banyak masukan. Bagaimana kalau kemudian pesantren disamakan dengan SD, SMP, SMA? Lalu kemudian Kementerian Agama beserta kemudian Majelis Masyai tentu dengan pandangan yang sungguh sangat berbeda dengan tim ini. Lalu kemudian kita membuat kira-kira draft, dan itu insya Allah diakomodir oleh Komisi 10. Yang kira-kira bunyinya begini, bahwa jenis pendidikan di tanah air kita, satu ada pendidikan umum, ada pendidikan keagamaan, dan yang ketiga ada pendidikan pesantren. Lalu kemudian pendidikan pesantren dalam diktumnya bahwa kira-kira pesantren dalam fungsi pendidikannya adalah bagian dari sistem pendidikan nasional. Maka apa haknya anak-anak kita yang ada di sekolah, yang ada di madrasah, itu pun juga ada hak-haknya anak-anak kita yang ada di pondok pesantren. Apa haknya guru-guru yang ada di sekolah, juga memiliki hak guru-guru yang ada di pondok pesantren. Sehingga kemudian klausul pasal inilah yang kemudian ada di revisi, hanya memang kita menunggu kira-kira kapan disahkan. Tetapi intinya Kementerian Agama menaruh pasal yang seperti ini. Sehingga undang-undang pesantren itu tetap kira-kira berjalan seperti apa adanya hari ini. Bapak Ibu para kiai, Ibu Nyai, tadinya sesungguhnya Undang-Undang Nomor 18 itu akan dikodifikasi. Dikodifikasi bersama dengan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 2003, Undang-Undang Guru dan Dosen 2015, lalu kemudian Undang-Undang Dosen, Undang-Undang Pendidikan Tinggi tahun 2012, dan kemudian Undang-Undang Nomor 18 akan dikodifikasi. Nah, kalau kemudian dikodifikasi berarti ditiadakan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019. Makanya waktu itu saya ke sejumlah forum muadalah, ke Pak Hanan waktu itu Majelis Masyai Ma'had Ali, lalu kemudian kita membuat diskusi-diskusi dan kemudian dirumuskanlah kira-kira seperti apa pasal-pasal yang harus ada di dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas ini. Dan diputuskan bahwa Undang-Undang Nomor 18 tidak menjadi bagian yang dikodifikasi. Sehingga yang dikodifikasi hanya 3. Pertama, Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, Undang-Undang Guru dan Dosen, dan yang ketiga, Undang-Undang Pendidikan Tinggi tahun 2012. Sementara kemudian Undang-Undang Pesantren tetap berjalan seperti apa adanya hari ini. Malah kemudian di revisi itu disebutkan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pesantren dalam fungsi pendidikannya itu diatur dalam undang-undang tersendiri. Dan itulah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019. Pak Kiai, Ibunya, hadirin wal hadirat yang sama-sama kami muliakan. Lalu kira-kira Undang-Undang Pesantren datang untuk memagari, tidak sama sekali untuk menseragamkan. Makanya sebenarnya ada 3 tujuannya Undang-Undang Pesantren ini. Pertama, fungsi rekognisi, yang kedua fungsi afirmasi, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi. Dengan 3 fungsi, fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Nah, inilah kira-kira kita memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden Prabowo, yang tadinya memang unit eselon 2 pesantren hanya mengurus pendidikan. Dan itu Pak Kiai menjadi temuan setiap tahun. Karena kita ada program ekonomi pesantren.
Lalu kemudian menjadi pertanyaan BPK, ini kan Direktorat Pesantren ada di bawah unit Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Tapi kenapa kemudian ada program ekonomi? Akhirnya waktu itu kelabakan kita, lalu saya mencoba bikin narasi dan naskah akademik bahwa yang dibantu adalah penguatan life skill di pondok pesantren. Akhirnya kemudian lolos, dan itulah kemudian hari ini yang menjustifikasi tetap ada program kemandirian pesantren yang ada pada Direktorat Pesantren hari ini. Nah, ketika kira-kira nanti menjadi unit eselon 1, tentu tidak hanya pendidikan, tapi kira-kira fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Lalu kemudian oleh Kemenpan RB, Pak Basnan, apa bedanya dakwahnya Bimas Islam dengan dakwah nanti yang ada di Direktorat Jenderal Pesantren? Karena ini kan nanti ada dua nomenklatur. Ada dakwah di Bimas Islam dan kemudian ada dakwah di Direktorat Jenderal Pesantren. Lalu kita coba berikan masukan sederhana, karena tiba-tiba saat itu ditanyakan. Kami menyampaikan bahwa dakwah yang ada di pesantren itu adalah kaderisasi dai di masa yang akan datang. Sementara untuk dakwah di Bimas Islam adalah sosok yang sudah jadi, yang kemudian berkumpul di wadah Muhammadiyah, di wadah LDNU, di wadah Matlaul Anwar, di wadah ormas-ormas yang lain. Sementara untuk pondok pesantren, fungsi dakwahnya adalah melakukan kader untuk menjadi orang yang memahami agama di masa yang akan datang. Pak Wakil Menteri Agama, Pak Menteri Agama, Pak Sekjen lalu meminta kita, coba sembari berjalan kira-kira unit eselon satunya dibawa ke Presiden, coba secara paralel bikin juga seperti apa unit-unit eselon 2-nya nanti. Lalu kemudian kita mencoba merumuskan seperti apa unit eselon 2-nya nanti ketika menjadi unit eselon 1 Ditjen Pesantren. Maka kemudian unit eselon 2-nya kita mengakomodir seluruh yang ada di undang-undang pesantren. Satu, ada unit eselon 2 namanya Direktorat Muadalah Diniyah Formal dan Salafiyah Kajian Kitab Kuning. Dengan kira-kira unit eselon 3-nya adalah Subdit Sarana Prasarana, Subdit Kelembagaan, Subdit Ketenagaan, Subdit Kesantrian. Lalu yang kedua, dan ini sudah di-ACC oleh Pak Menteri Agama, Pak Wakil Menteri Agama, hanya memang kita masih menunggu seperti apa nanti peraturan presidennya. Lalu ada unit eselon 2 yang kedua, yaitu Direktorat Ma'had Ali. Jadi saya bilang ke Pak Direktur Diktis, Pak Dirdiktis, nanti ke depannya Bapak setara dengan Ma'had Ali. Direktur PTKI, di dalamnya ada UIN dan IAIN, dan ada juga Direktorat Pendidikan Ma'had Ali. Dan kalau kita bicara yang sejujurnya, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, bahwa sebenarnya ke depannya yang cocok menjadi guru agama, menjadi dosen agama, itu bukan alumni tarbiyah, tetapi alumni muallimin dan alumni Ma'had Ali. Kenapa? Karena tuntas ilmu agamanya. Muallimin, muadalah salafiyah, kemudian Ma'had Ali adalah sosok yang tuntas ilmu agamanya. Ketika anak-anak muallimin kira-kira masuk ke perguruan tinggi, selesai bahasa Arabnya, masuk ke kampus-kampus, pasti mereka paling hebat. Kenapa? Karena tuntas masa di pondok pesantren tingkat ulia dan tingkat usta. Mohon izin, kita ini sama-sama alumni UIN IAIN. Kenapa? UIN itu kan pasar. Apa yang disebut dengan pasar? Siapa saja boleh masuk ke dalam pasar tanpa pernah ditanya apakah punya duit atau tidak. Masuk ke UIN juga seperti itu. Tidak pernah ditanya bahwa kamu bisa ngaji atau tidak. Bagaimana dengan kemampuan bahasa Arabnya, isim fi'il hurufnya. Tidak pernah ada pertanyaan begitu. Tetapi masuk di Ma'had Ali, di muallimin, itu keren sekali. Jadi masuk ke dalam tarbiyah itu kan siapa saja boleh masuk. Akhirnya dalam satu kelas yang bernama Prodi PAI, saya sama-sama Pak Dr. Iskandar Mirza, pengampu mata kuliah di Uninus, itu kemudian berkumpul alumni SMK, alumni SMA, alumni Aliyah, alumni Ulia. Tetapi kurikulum kita selalu mengatakan akomodir yang belum bisa. Akhirnya muncullah mata kuliah bahasa Arab 1, bahasa Arab 2.
Lalu kemudian yang tingkat dari Muallimin Gontor, Darun Najah, dari pondok-pondok yang lain yang tuntas bahasa Arabnya, bagi mereka membuang waktu. Karena 6 tahun di Gontor bahasa Arab terus isim fil huruf, biar mimpi bahasa Arab juga. Tapi kemudian tiba-tiba masuk ke Fakultas Tarbiyah di Prodi PAI, tiba-tiba harus kembali ke bahasa Arab 1. Bahasa Arab 1 isim fil huruf sampai 1 semester. Kemudian bahasa Arab 2 ya sedikit masuk macam-macam maf'ulun bi, maf'ulun ma'a, maf'ul li ajli dan seterusnya, maf'ulun mutlak. Setelah itu masuk apa yang disebut dengan fa'il. Bagi anak-anak yang tingkat ulia, ya Allah, ini menghabiskan waktu saja. Ini sudah bertahun-tahun, 6 tahun kita di Gontor, 6 tahun kita di Muallimin, sudah tuntas soal ini. Tapi itulah kira-kira kurikulum kita. Nah, lalu kemudian di tarbiyah, Bapak Ibu sekalian, kapan kita belajar substansi? Substansi pendidikan agama. Adakah kira-kira menghafal fikih wa usuluhu, hadis wa ulumuhu, tafsir wa ulumuhu? No. Yang ada waktu di tarbiyah hanya tafsir Tarbawi 1, tafsir Tarbawi 2, hadis Tarbawi 1, hadis Tarbawi 2. Itu pun hadis Tarbawi 1 adalah kullu mauludin yuladul al fitrah fabawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Dan itu bagi anak tingkat ulia juga sudah dihafal di pondok pesantren. Nah, sementara kira-kira Ma'had Ali, Mu'adalah Muallimin Salafiyah sudah tuntas agamanya. Sehingga ke depannya yang cocok menjadi bagian mengembangkan Islam rahmatan lil alamin adalah alumni Mu'adalah dan alumni Ma'had Ali, dan secara umum adalah pondok pesantren. Ini tantangan tersendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca undang-undang bahwa ada 3 jenis pesantren. Pertama, next saja Mas ya. Ini tidak bergerak ini. Next masuk ke Bagan. Next lanjut lagi. Lanjut. Lagi. Ini banyak kosong. Ya. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, di dalam undang-undang pesantren, ini pesantren yang sebelah kiri kira-kira itu yang warna. Lalu kemudian yang pendidikan formal, ada PDF, dinia formal, tingkat ula, usta dan ulia. Lalu kemudian ada Ma'had Ali, marhala ula, marhala thaniyah, dan marhala salisa. Ini semuanya pendidikan formalnya pesantren. Yang sebelah kiri ini, itu dana bosnya dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu, kalau masih ada mu'adalah kita, yang memang benar-benar murni mu'adalah, lalu kemudian belum mendapatkan dana bos, sampaikan kepada kami data-data santri, untuk kita berikan di tahun 2026 ini. Nah, sepanjang kira-kira memang ia adalah mu'adalah murni, bukan mu'adalah dalam definisi Al-Azhar. Karena mu'adalah dalam definisi Al-Azhar adalah madrasah-madrasah aliyah atau sekolah pun itu kemudian disederajatkan untuk melanjutkan studi di Kairo atau Al-Azhar. Nah, perspektif mu'adalah dalam konteks undang-undang adalah yang kira-kira mendapatkan izin dari Kementerian Agama, ia disebut sebagai apakah muallimin atau kemudian salafiyah, maka anak-anak yang ada di dalamnya punya hak untuk mendapatkan dana bos. Lalu berikutnya ada kira-kira Ma'had Ali. Ma'had Alinya tentu sudah ada sekarang, jumlah Ma'had Ali hari ini 91. Hanya memang banyak pesantren yang keberatan. Kenapa terlalu susah mendirikan Ma'had Ali? Kami menyampaikan harus susah. Karena kalau tidak susah, maka apa bedanya dengan sekolah tinggi agama Islam? Yang kemudian menjamur di kabupaten kota. Tetapi mohon maaf, tentu masih dipertanyakan seperti apa kualitas substansinya. Makanya sekarang untuk mendirikan Ma'had Ali tidak gampang. Karena mulai dari dosennya harus kemudian dites membaca kitab kuning. Tentu yang sangat penting adalah manajemen dan tata kelolanya. Lalu berikutnya ada non formal yang kira-kira hanya pengajian kitab kuning. Yang itulah di kita ada namanya program kesetaraan pada pondok pesantren Salafiyah. Jadi sekarang jumlahnya ada 1980 sekian pondok-pondok Salafiyah murni dulu yang tetap mempertahankan kajian kitab kuningnya. Tapi juga kita arahkan mereka untuk memiliki masa depan. Dan itu program ketika Gus Dur menjadi presiden. Namanya PKPPS, Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.
Nah, pasca undang-undang pesantren ini, PKPPS diminta untuk memilih apakah mau ke muadalah atau ke dinia formal atau menjadi murni salafiyah. Ini sekarang sampai tahun 2027 masa transisinya 1900 kira-kira PKPPS harus memilih apakah kemudian masuk muadalah, dinia formal atau kemudian murni salafiyah kajian kitab kuning. Lalu yang sebelah kanan Bapak Ibu sekalian, lalu non formal ada terintegrasi dengan pendidikan umum. Nanti juga ada di sebelah kanan terintegrasi dengan pendidikan umum. Jadi untuk terintegrasi pendidikan umum itu juga disebut sebagai pendidikan non formal. Kenapa? Karena ia adalah SMP SMK yang pagi harinya menggunakan kurikulumnya Kementerian Dikdasmen. Lalu kalau ia madrasah menggunakan kurikulumnya Direktorat Madrasah, tetapi di sore dan malam harinya mendapatkan pengajian kitab kuning. Maka mendapatkan pengajian kitab kuning disebut sebagai salafiyah non formal alias terintegrasi dengan pendidikan umum. Nah, lalu yang sebelah kanan yang warna hijau, pesantren sebagai penyelenggara pendidikan. Kira-kira pesantrennya sudah ada, lalu mendirikan madrasah-madrasah. Maka terintegrasi dengan pendidikan umum. Ada sekolah dan ada madrasah di dalamnya, termasuk kemudian perguruan tinggi. Jadi kira-kira rumah besarnya bernama pesantren, tetapi ada kamar di dalamnya. Satu, ada kamar sanawiyah, ada kamar aliyah, ada kamar SMP, ada kamar SMA, juga mungkin ada PDF, ada ma'had ali, dan atau ada perguruan tinggi. Maka semuanya itu disebut sebagai santri pondok pesantren. Hanya memang lagi-lagi pendataan untuk itu belum terlalu valid. Karena banyak perguruan tinggi di pondok pesantren enggan disebut sebagai bagian dari santri. Karena ia adalah perguruan tinggi tapi sungguhnya adalah perguruan tingginya pesantren. Nah, oleh karena itu menjadi pekerjaan rumah kami untuk kedepannya merapikan itu. Lalu ada pendidikan non formal di pesantren. Apa? Misalnya madrasah diniyah takmiliyah. Misalnya waktu saya alumni pondok pesantren As'adiyah di Sengkang, Sulawesi Selatan. Itu pondok pesantren tertua di Indonesia Timur, berdiri 1930. Tetapi masih lebih tua Gontor daripada As'adiyah. Itu kita di sanawiyah, tetapi kemudian kita kelas 4 madrasah diniyah takmiliyah. Kelas 2 sanawiyah, kita kelas 5 madrasah diniyah takmiliyah. Kelas 3 sanawiyah, kita kelas 6 madrasah diniyah takmiliyah. Nah, itu juga adalah bagian dari pondok pesantren, tetapi kira-kira non formal. Lalu berikutnya ada pendidikan Al-Quran. Di dalamnya mungkin ada TPA, ada tahfiz Quran, lalu kemudian ada yang lain-lainnya. Semuanya adalah bagian dari pendidikan non formal, penyelenggara pendidikan. Dan yang paling penting kira-kira adalah majelis ta'lim. Nah, untuk majelis ta'lim memang ranahnya adalah kira-kira di Bimas Islam. Hadirin wal hadirat yang sama-sama kami muliakan, masih ada waktu dikit? Ya. Lalu berikutnya bahwa ada sejumlah program-program Kementerian Agama yang memang juga mungkin Pak Kiai mengatakan kok kita mu'alimin belum mendapatkan. Nah, pertama ada program makan bergizi gratis. Nah, hari ini alhamdulillah Darun Najah sudah dengan ada forum yang diinisiasi oleh Darun Najah, kalau tidak salah ada 10-an lebih. Ada 10 lebih kira-kira pesantren yang nanti akan dikoordinir untuk mendapatkan makan bergizi gratis. Nah, hari ini memang di pondok pesantren baru 125 pesantren yang menjadi SPPG. Dan itu di pertemuan kami dengan Kemenko Pangan, kami menyampaikan bahwa apakah bisa diotomatiskan pesantren yang memiliki santri 500 ke atas diotomatiskan sebagai SPPG. Apa alasannya? Karena sudah terbiasa masak-memasak di pondok pesantren. Beberapa waktu yang lalu ada keracunan di Bandung Barat, kemudian ada keracunan di Garut. Kami diminta mendampingi Pak Wakil Ketua DPR, Pak Cucu Samsul Rijal. Pasti keracunan karena anak muda yang baru selesai, kemudian diplot menjadi kepala SPPG, tim-timnya adalah anak muda di desa itu tidak terbiasa masak-memasak. Sementara di pondok pesantren, walaupun tidak ada ikannya, terasa ikan. Kenapa? Karena sudah dijampi-jampi oleh ibunya.
Nah, oleh karena itu pengalaman-pengalaman ini makanya kita usulkan, dan insya Allah tahun 2026 ini sudah mulai banyak ada yang diinisiasi oleh Inkopontren, Induk Koperasi Pesantren di Komisi Pesantren, Pak Irfan. Kira-kira kedepannya pondok pesantren yang memiliki santri 500 ke atas diikhtiarkan untuk dijadikan sebagai SPPG. Hanya memang untuk menjadi SPPG Bapak Ibu sekalian memang agak berat karena sudah ada standar-standarnya. Nah, sekarang standarnya sudah diturunkan. Tadinya 3.000, sekarang boleh 2.000 santri. Lalu berikutnya ada standar masak-memasaknya, itu tata letak kompornya di mana, kemudian kira-kira seperti apa sarana-sarana yang ada di dalam itu, semuanya ada standar-standarnya. Dan memang di awal-awal tahun 2025 itu memang kira-kira memiliki budget antara 800 juta sampai 1,9 miliar. Dan memang sangat tinggi. Pasti pondok pesantren tidak banyak yang bisa untuk memenuhi itu karena memang agak tinggi. Sekarang Pak Presiden Prabowo mengharapkan tahun 2026 ini harus menyasar 80 juta santri, di dalamnya siswa, ibu hamil, dan kira-kira balita. Maka kemudian dalam rumah tangga ada balitanya, ada ibu hamilnya, maka tidak perlu bekerja, sudah ditanggung oleh negara. Kira-kira begitu. Next, lalu berikutnya yang kedua ada program CKG, cek kesehatan gratis. Ini juga saya yakin juga muallimin belum banyak yang mendapatkan. Belum. Maka kalau belum mendapatkan, maka kira-kira konsorsium muallimin ini bisa sampaikan kepada kami untuk segera kami bersurat ke dirjen yang menangani tentang cek kesehatan gratis di pondok pesantren. Beberapa waktu yang lalu beberapa pesantren dalam rangka Hari Santri sudah dikunjungi langsung, hanya memang belum menyasar semuanya. Untuk CKG di pesantren itu baru menyasar hampir 2 juta santri. Sementara yang lainnya belum mendapatkan sama sekali. Sementara ini adalah haknya anak-anak untuk dicek kesehatannya di masa yang akan datang. Lalu berikutnya Pak Kiai, ibunya semuanya, sekarang penting kami sampaikan juga ada sekarang RPL, rekognisi pembelajaran lampau, peraturan Menteri Agama nomor 12 tahun 2025. Apa itu RPL? Kira-kira makna RPL adalah ketika di pondok pesantren ada sosok, ada tokoh yang tidak pernah melewati pendidikan formal, tetapi keilmuannya sangat mumpuni dan substantif, maka bisa disederajatkan dengan S1 dan S2. Tinggal kemudian ada nanti disidangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, nanti juga dalamnya ada pesantren, untuk kira-kira mengangkat yang sosok ini tidak pernah melewati pendidikan formal, tapi kemudian keilmuannya melebihi yang formal, sehingga negara memberikan kesempatan untuk disetarakan kemampuannya setara dengan prodi S1 atau S2. Ini Bapak Ibu bisa kira-kira membuka nanti di PMA Darun Najah. Alhamdulillah, memang Darun Najah selalu duluan ya. Jadi RPL ini bisa dilihat pada PMA nomor 12 tahun 2025. Lalu penting juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kira-kira hikmah dari Al-Hauzi ini kemarin di Sidoarjo. Lalu kemudian Pak Presiden meminta untuk dilakukan audit ke pondok-pondok pesantren. Dan telah diaudit 80 pondok pesantren yang cukup dua di tanah air, dan ini masih berjalan. Dan untuk Al-Hauzi ini kemarin itu bentuk keberpihakannya Pak Presiden kepada pesantren, lalu kemudian dibantu pembangunannya di pondok pesantren Al-Hauzi ini. Yang di sana itu kira-kira ada korban 63 anak-anak kita, karena memang di dalam melakukan membuat pembangunan itu tidak pernah kira-kira terukur dengan ilmu pengetahuan. Nah, makanya PU turun untuk mengaudit, mengecek konstruksinya masing-masing bangunan, dan di 80 pondok pesantren ini ada 132 bangunan yang ada pada pondok-pondok itu tidak layak untuk dihuni, tidak layak untuk ditempati. Kapan dipaksakan ditempati, maka nanti akan menelan korban berikutnya. Nah, oleh karena itu tentu di tahun 2026 kita akan memberpihaki seperti apa kira-kira. Kalau memang di pondok itu ada madrasahnya, maka kita coba ikhtiarkan madrasahnya kita berikan PHTC, program hasil terbaik cepat.
Kalau di pondok itu kira-kira ada sekolahnya, maka nanti sekolahnya berasal dari PHTC sekolah, dari Kemendikdasmen. Ini ikhtiar sementara untuk asramanya, termasuk kemudian masjid musallanya, semoga nanti bisa dibantu dari Kementerian Pekerjaan Umum. Ini kira-kira keputusan-keputusan sederhana yang diambil oleh Pak Menko PM dalam rangka kira-kira memastikan bahwa pondok-pondok pesantren itu layak untuk ditempati. Kemudian yang terakhir, tentu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa memang anggaran di Direktorat Pesantren belum bisa menyasar semuanya. Nah, tahun 2025 sedikit ada bantuan untuk TPG, untuk muadalah dan dinia formal, itu tidak seberapa ketimbang jasanya Bapak dan Ibu mencerdaskan anak bangsa kita. Sesungguhnya bukan tugasnya Pak Kiai mencerdaskan anak-anak kita, tugasnya negara. Ini tadi gedung-gedung yang sangat bagus view-nya kalau kita di bawah ini. Andaikan negara mendirikan bangunan seperti ini, kira-kira duit dari mana negara untuk menegrikan 42.000 pesantren? Tapi karena masyarakat ikut mengambil bagian, maka tidak ada jalan kecuali negara harus mendukung apapun proses yang berjalan di pondok pesantren. Kalau negara tidak mendukung, maka silahkan negerikan pesantren MTA, negerikan Gontoro. Sekedar informasi, Pak Menteri Agama akan membangun pesantren Istiqlal Internasional di lahan UI Depok, yang di dalamnya ada 3 madrasah negeri yang akan dibangun. Tetapi 3 madrasah negeri yang mau dibangun ini, perdebatannya tidak selesai sampai hari ini. Ada madrasah ibtidaiyah negeri di Depok, MTS negeri di Depok, di lahannya UI 3, tapi tidak tuntas sampai hari ini. Kenapa? Karena pikirannya panjang. Begitu dinegrikan, sarananya negara, kesejahteraan gurunya negara, semuanya negara. Negara dari mana? Nah, tetapi pondok pesantren, Pompes MTA yang keren banget ini kalau negara dari mana? Oleh karena itu, negara mengucapkan terima kasih kepada para kiai yang telah ikhlas untuk mencerdaskan anak-anak kita. Yang sesungguhnya pencerdasan bangsa itu tugasnya negara, tapi diambil alih oleh masyarakat kita yang bernama pondok pesantren. Terima kasih, semoga berkah. Dan tentu banyak hal-hal yang kami lakukan selama ini. Tentu kalau kira-kira ada masukan-masukan disampaikan kepada kami, tentu kami ingin melakukan banyak hal, tapi tentu kemudian ada hal-hal yang tentu tidak bisa terpenuhi karena memang juga budget kita yang, tapi insya Allah negara insya Allah akan memenuhi apa yang kira-kira menjadi kebutuhan muadalah muallimin, muadalah salafiyah dan pondok-pondok pesantren kita. Terima kasih, semoga berberkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Pak Basnang. Para masayih, para kiai, alhamdulillah satu persatu pemateri sudah menyampaikan dan nampaknya banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dan banyak juga yang bisa kita diskusikan, terutama terkait program-program. Dan salah satu hal yang paling penting tadi bagaimana kita mendukung percepatan lahirnya Direktorat Jenderal Pesantren. Nah, oleh sebab itu kami memberikan kesempatan kepada para kiai semuanya untuk kita bisa berbagi pemikiran, juga bisa memberikan masukan atau memberikan penguatan kepada program-program yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Basnang. Kami persilahkan kepada para masayih. Ada 1, 2, silahkan. Ada dari panitia, boleh? 3. Kita cukupkan 3 terlebih dahulu. Boleh, silakan Ustaz. Ada panitia yang bisa memberikan mic? Ini 1, silakan. Sadandi. Ini termasuk yang nanya tadi malam ini. Masya Allah, luar biasa. Ini aktif sekali ini. Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dani Supandi, berasal dari SPM Ummul Qura Bogor. Baik, pertanyaan pertama yaitu, wajibkah kita SPM Ulia atau Wusto menerbitkan ijazah? SPM Wusto menerbitkan ijazah, SPM Ulia menerbitkan ijazah. Yang sebelumnya Wusto apakah wajib mengeluarkan ijazah? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan untuk Bapak Basnang. Mohon maaf,
kapankah kita berhenti untuk mengeluarkan orang Indonesia untuk belajar ke luar negeri? Bisakah di Indonesia kita mengadakan tempat yang mana kemampuannya akademinya bahkan lebih bagus dari luar negeri? Mungkin untuk keislaman khususnya, karena kita tahu bahwa di Indonesia itu banyak sekali pondok pesantren, dan insya Allah ilmu-ilmunya, apalagi yang sudah banyak ke luar negeri, yang sudah datang ke Indonesia udah berpuluh-puluh tahun. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Boleh langsung ke penanya kedua, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru ta Pak Basman, para asatiz, para kiai. Nama Abdurrahim Yapono dari Pondok Modern Darul Ihsan Laimu, Pulau Seram, Maluku. Masya Allah, dari Maluku. Luar biasa. Mewakili teman-teman dari Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Maluku Utara terkait dengan peraturan jumlah santri muadalah 120. Mohon kiranya dipertimbangkan untuk daerah-daerah ini karena kami minoritas. Jika jumlah tersebut masih ada kemungkinan ada 33 PP PK Pontren di daerah-daerah kami mungkin tidak pernah muadalah. Saya kira itu saja. Syukran, jazakumullah. Terima kasih Kiai. Ini termasuk Kiai yang paling aktif juga di acara-acara FVA. Masya Allah. Silahkan, ada lagi yang ketiga tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf asatidzah sekalian. Nama Ahya Umidin dari Pondok Pesantren Al Jauhar Tungkaran, Martapura, Kalimantan Selatan. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan berkaitan dengan kegiatan hari ini. Utamanya karena kami adalah bayi dalam SPM, baru saja mendapatkan izin operasional muadalah pada tanggal 8 Januari yang lalu. Yang pertama adalah berkaitan dengan kami yang statusnya masih baru ini. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan Ustadz terkait teknis muadalah ini. Dan jika kami tanyakan pada forum-forum seperti ini, nampaknya akan berulang-ulang pertanyaan template-nya Ustadz. Mungkin dari koordinator muadalah yang terhormat Ustadz Hasib membuat misalnya yas'alunaka anil muadalah gitu Ustadz. Ya, buku-buku apa permasalahan terkait muadalah. Misalnya nanti terkait ijazah, terkait apa yang harus dilakukan setelah mendapatkan ijob dan sebagainya Ustadz. Itu yang pertama. Karena ada hal yang sebenarnya banyak yang kami tanyakan. Seperti tadi juga oleh Ustadz Yapono juga ditanyakan. Kami oleh visitor kemarin disebutkan bahwa yang bisa mendaftar di muadalah ini nanti adalah santri barunya. Padahal disyaratkan itu 120. Kami tanyakan